Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 69. Ding Haoran sedang memegang senapan mesin ringan, wajahnya penuh kejahatan. Katanya, tidak akan ada sesi latihan apapun, merujuk pada kemarin. Saat itu baru pukul 12 lewat dan itu sudah keesokan harinya. Untuk menjadi orang baik, Anda harus menepati janji. Ayo, pelatihan hari berikutnya dimulai. Kegembiraan masuk ke tim cadangan Ryuga, ditambah dengan katalis alkohol, membuat para anggota baru membuat keributan hingga larut malam. Bisa dibilang mereka terbangun oleh suara tembakan saat mereka naik ke tempat tidur. Akibat dari minum berlebihan bisa sangat serius. Alkohol menghancurkan tubuh semua orang secara sembarangan, tetapi suara tembakan tiba-tiba terdengar. Bagi banyak orang, suara tembakan dan teriakan kasar Ding Haoran tampak seperti mimpi. Karena naluri militer, mereka ingin bangun dari tempat tidur, tetapi tubuh mereka menolak untuk menurut. Akan lebih baik jika itu hanya tembakan dan teriakan. Kemudian para rekrut mulai menyesal terlalu banyak minum kemarin. Bao Chai, pemimpin pasukan Chen, cepat bangun. Lian buru-buru pergi memimpin Feng Baochai dan Chen Hao di tempat tidur. Feng Baochai telah tertidur selama beberapa jam, dan rasa mabuknya sudah hilang. Dia terbangun setelah diguncang oleh Lian. Lian, apa yang terjadi? Feng Baochai bertanya dengan bingung. Sebelum Lian sempat menjelaskan, dia mendengar beberapa letupan, dan 3 benda hijau dilemparkan ke dalam rumah dari luar. Bang, bang bang. Dengan 3 ledakan, ruangan itu dipenuhi gas yang tidak menyenangkan. Bom air mata. Ehem. Orang-orang tercekat hingga menangis. Keluar, cepat keluar. Lian memegang Feng Baochai dan Chen Hao di masing-masing tangan dan berlari keluar. Bai Junan adalah orang pertama yang keluar, jadi dia tidak tersedak oleh bom air mata. Saat dia melihat Lian menyeret mereka berdua keluar, dia bergegas ke depan untuk menyambut mereka. Ini untuk mabuk. Ambillah. Bai Junan diam-diam menyerahkan pil hitam 3 bahan itu. Lian tampak bersyukur dan memasukkan pil tersebut ke dalam mulut Chen Hao dan Feng Baochai, dan memberikan sisanya kepada Zhao Yu. Selamat bergabung dengan tim cadangan tim Gigi Naga. Teriak Ding Haoran dengan keras. Makan dan minum tadi malam hanyalah persiapan, dan sekarang adalah upacara penyambutan tim cadangan tim Gigi Naga yang sebenarnya. Sekarang izinkan saya mengumumkan peraturan tim cadangan tim Ryuga. 1. Siapapun yang tidak mengikuti pelatihan akan dieliminasi. Kedua, mereka yang tidak bisa mengikuti jumlah pelatihan akan tersingkir. Ketiga, mereka yang tidak mematuhi perintah instruktur akan disingkirkan. Apakah kamu mengerti segalanya? Petik 2. Ding Haoran berteriak. Dimengerti. Jawab orang banyak. Kamu belum makan. Atau kamu dilahirkan untuk menjadi wanita? Jawab lebih keras untukku. Kamu mengerti. Ding Haoran meraung. Dimengerti. Semua orang berteriak sekuat tenaga. Mereka semua mengalami sakit kepala yang hebat, dan perut mereka sangat bergejolak hingga mereka ingin muntah. Mulailah pelatihan hari ini sekarang dan dapatkan perlengkapanmu sendiri untuk off-road bersenjata. Perintah Ding Haoran. Lian dan yang lainnya menerima senjata dan perlengkapan mereka. Senapan otomatis tipe 95 dan seragam pelatihan. Nama lengkap dari pakaian latihan tersebut adalah pakaian latihan fisik yang diproduksi oleh tim Gigi Naga sendiri. Baju olahraga mempunyai puluhan kantong, dan setiap kantong diisi dengan pelat besi dengan ukuran berbeda-beda. Satu set baju olahraga beratnya sedikitnya ratusan kilogram, dan beratnya bisa ditambah sesuai kebutuhan latihan. Lari, cepat lari ke depan. Desak Ding Haoran. Berlari di bawah sinar bulan pada awalnya merupakan hal yang sangat menyenangkan. Tapi ketika Anda minum terlalu banyak dan kemudian berlari sekuat tenaga sambil membawa beban ratusan kilogram, itu benar-benar berbeda. Sekarang Lian tahu dari mana metode pelatihan Niwan Li berasal. Metode tersebut sepenuhnya disalin dari tim Longya, dan Lian serta yang lainnya diizinkan untuk beradaptasi dengan pelatihan di sini terlebih dahulu. Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, para rekrutan tersebut merasa mual dan mulai muntah satu persatu. Jangan dengarkan, teruslah berlari ke depan. Apakah kamu babi? Kamu berlari sangat lambat. Teruslah berlari. Jika ada yang berhenti, kembalilah. Jangan malu di sini. Berhentilah, kamu yang lemah, kamu tidak ingin menjadi anggota tim Gigi Naga. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Jika kamu mengatakan kamu tidak dapat bertahan hidup, aku akan mengirim seseorang untuk segera membawamu kembali sehingga kamu tidak perlu menderita hal seperti ini lagi. Ding Haoran menstimulasi semua orang dengan berbagai kata, pertama memukul mental semua orang, dan akhirnya menemukan cabang untuk bertindak sebagai penunjuk untuk mencambuk mereka yang berhenti. Penyiksaan yang kejam berlangsung hingga fajar, dan semua orang telah berlari di gunung selama 6 atau 7 jam, baik secara sukarela atau terpaksa. Wow! Suara air mengalir terdengar. Bagi para prajurit yang berlari sepanjang malam membawa beban seberat 100 kg, baik fungsi fisik maupun tekanan psikologis mereka mencapai batas, dan semua orang mengalami dehidrasi parah.
Menemukan sungai di depan, para prajurit bergegas dan melompat ke sungai tanpa perintah apapun. Suhu di pegunungan rendah, dan air sungai yang dingin mengiritasi kulit dan saraf semua orang. Gulu, gulu. Saya minum banyak air dari sungai. Sungguh menyegarkan dan menyegarkan. Papa. Saat semua orang sedang menikmati kesejukan sungai, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tak perlu dikatakan lagi, kami tahu bahwa Ding Haoranlah yang melepaskan tembakan, karena semua orang kecuali Ding Haoran tidak memiliki peluru di senjatanya. Siapa yang menyuruhmu pergi ke sungai? Karena kamu sangat menyukai sungai ini, jujurlah tetap di dalamnya. Maju terus maju. Oke, berhenti. Tidak ada yang diizinkan bangun tanpa perintah saya. Tentu saja, jika Anda ingin keluar dari tim cadangan tim Gigi Naga, Anda dipersilakan untuk datang ke darat kapan saja. Ayo, aku sudah menyiapkan minuman dan makanan untukmu. Petik 2. Saat berbicara, Ding Haoran menemukan kok, roti, daging kaleng, dan makanan lainnya dari punggung yang dibawanya. Dia bahkan membawa taplak meja, membentangkannya di tanah, dan piknik di depan semua orang. Bagian terberat dari sungai itu cukup untuk menutupi hidung Lian, dan dia harus mengangkat lehernya agar tetap bernapas. Setelah berlari semalaman, semua orang merasa nyaman saat pertama kali terjun ke sungai, namun lama-lama menjadi semacam siksaan. Panas tubuh diambil oleh air sungai, dan tanpa makanan tambahan, dia mungkin akan mati kedinginan dalam waktu yang lama. 1 jam kemudian, gigi Lian mulai berkelahi tak terkendali, dan dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan metode pernapasan tanpa nama untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Instruktur, seseorang pingsan. Akhirnya ada beberapa orang yang pingsan karena tidak tahan dengan siksaan tersebut. Jika tidak ditarik oleh orang lain, mereka pasti sudah terapung di sungai. Seret dia ke atas. Perintah Ding Haoran. Orang yang pingsan adalah seorang perwira kecil kelas 1, yang diseret ke pantai oleh 2 orang di sekitarnya. Ding Haoran menendang sersan berpangkat rendah itu dengan kakinya dan berteriak, "Hei, jangan berpura-pura mati untukku, cepat bangun." Bahkan setelah berteriak beberapa kali, sersan kelas 1 yang pingsan tidak menunjukkan reaksi. Ding Haoran membuka paksa mulut pihak lain dan meminum kok yang belum habis. Kok dapat memberikan banyak kalori dan merupakan minuman yang baik di medan perang. Tepat ketika semua orang mengira Ding Haoran akan membiarkan sersan tingkat pertama beristirahat sebentar dan kemudian berpartisipasi dalam pelatihan ketika dia bangun, Ding Haoran mengeluarkan walkie-talkie. Orang pertama yang tereliminasi telah muncul. Bab 70. Dieliminasi. Semua orang tercengang. Semua orang telah bekerja keras dan berusaha untuk sampai ke sini. Ini baru hari pertama, namun mereka hanya pingsan karena tekanan berlebihan pada tubuh mereka selama proses latihan. Dia sebenarnya harus menghadapi hukuman tersingkir dari kompetisi. Bukankah ini terlalu kejam? Kenapa kalian berdua masih berdiri di sini? Apakah kalian ingin tersingkir bersamanya? Kembali ke sini. Teriak Ding Haoran pada 2 orang lainnya di pantai. Ya. Kedua pria yang menyeret sersan tingkat 1 itu ke darat tidak berani ragu dan segera melompat kembali ke dalam air. Semua orang menatap sersan tingkat pertama yang tidak sadarkan diri itu, berharap dia akan segera bangun, dan berharap Ding Haoran hanya berbicara dan menakuti semua orang. Bukan itu masalahnya. 5 menit kemudian sebuah helikopter muncul di atas. Sersan tingkat pertama yang koma itu terbangun sebelum dibawa ke helikopter. Setelah mengetahui bahwa dia telah tersingkir, dia langsung menangis dan memohon kepada Ding Haoran untuk memberinya kesempatan lagi. Ding Haoran tidak egois dan membiarkan sersan tingkat pertama diusir. Tim Dragon ya hanya membutuhkan yang kuat, ini adalah pesan penting yang disampaikan oleh Ding Haoran kepada semua orang. Jika Anda ingin bertahan, jika Anda ingin bergabung dengan tim Ryuga yang sebenarnya di masa depan, satu-satunya cara adalah membuat diri Anda lebih kuat. Lian dan yang lainnya tetap berada di sungai sampai tengah hari. Ini sudah batas maksimum. Semua orang mengandalkan ketekunan untuk bertahan. Jika terus berlanjut, akan lebih banyak orang yang pingsan. Bas, sebuah helikopter terbang di atas. Ding Haoran mendongak, lalu berteriak ke sungai, "Pernahkah kamu melihat helikopter itu? Helikopter itu mengantarkan makanan kepadamu, dan jaraknya tepat di atas air terjun 3 km. Jika kamu benar-benar lapar, jangan ganggu aku dan lari cepat." Oh iya, yang belum sampai setengah jam tidak akan mendapat makanan apapun. Petik 2. Setengah jam, hanya 3 km. Sekalipun orang-orang seperti Lian sangat kelelahan dan jalan pegunungan sulit untuk dilalui, mereka tetap yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan 3 km dalam waktu setengah jam. Ketika semua orang mencoba untuk mendarat, tembakan kembali terdengar. "Apa, kamu ingin bermalas-malasan untukku? Siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa pergi ke darat? Lari untukku, tepat di dalam air." Petik 2. Ding Haoran berteriak dengan pistol, seolah siapapun yang tidak mematuhi perintahnya akan ditembak mati. Berlari di air. Lian hanya tertegun sejenak, lalu berlari ke arah helikopter. Perkataan Ding Haoran adalah perintah dan harus dipatuhi, jika tidak, dia akan mundur dari tim cadangan tim Longya. Yang lain mengikuti, mereka tidak punya pilihan. Berlari di dalam air tentu tidak mudah, apalagi melawan arus. Lian dan yang lainnya sudah kelelahan, dan mereka mungkin akan terseret arus jika mereka tidak berhati-hati.
3 kilometer yang dikatakan Ding Haoran pasti mengacu pada jarak garis lurus. Sungai mengalir melalui hutan seperti ular. Pada saat Lian melihat air terjun, dia telah berlari, setidaknya 5 kilometer. Saat ini, lebih dari 20 menit telah berlalu, dan tidak banyak waktu tersisa untuk Lian dan yang lainnya, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan makanan. Makanannya tepat di atas air terjun. Kalau mau makan harus naik. Bum bum bum. Melihat air terjun di depannya, Lian memperoleh pemahaman baru tentang air terbang turun 3.000 kaki, Libai. 3 tali setebal ibu jari digantung di air terjun. Jika Lian dan yang lainnya ingin naik, mereka harus menarik talinya ke atas dan tidak bisa mengambil jalan pintas ke pantai. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Apakah kamu tidak ingin makan? Suara Ding Haoran terdengar samar-samar di antara suara air terjun. Seorang sersan tingkat 2 terlebih dahulu mengambil tali, tetapi sebelum dia bisa memanjat, dia terhempas ke dasar oleh arus air terjun yang kuat. Air terjunnya tidak terlalu tinggi, sekitar 10 meter, namun tidak mungkin untuk didaki tanpa kekuatan fisik yang memadai. Lebih penting lagi, hanya ada 3 tali. Jika Anda tertinggal, Anda harus menunggu orang lain bangun sebelum Anda punya kesempatan. Hanya tinggal beberapa menit lagi. Unggul. Lian tidak ragu-ragu, mengertakkan gigi dan bergegas mengambil tali. Di saat yang sama, Bai Junan dan Zhao Yu juga masing-masing mengambil tali. Anehnya, Bai Junan terlihat sangat lemah, namun kekuatan fisiknya tetap terjaga dengan baik. Hal ini mungkin terkait dengan pengetahuannya tentang keterampilan medis yang dapat menjaga fungsi tubuhnya pada tingkat terbaik. Dibutuhkan tenaga fisik yang berlebihan dalam waktu yang lama, membawa beban 100 kg, dan harus menahan tekanan besar air yang mengalir dari atas ke bawah. Bagi orang seperti Ang Li, ini jelas merupakan sebuah tantangan, seperti tugas yang mustahil. Lian mengertakkan gigi dan menggunakan metode pernapasan tanpa nama. Faktanya, sangat sulit bernapas dalam kondisi seperti itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah memeras kekuatan fisiknya, dan mendaki dengan ketekunan yang kuat. Lian merasa sesak di dadanya, seolah-olah dia akan mati, dan setiap otot di tubuhnya terasa seperti terbelah. Meski begitu, Lian tak berani bersantai. Begitu Anda rileks, Anda akan terhanyut oleh arus, dan semua usaha Anda sebelumnya akan sia-sia. Akhirnya tekanan yang dibawa aliran air turun tajam, dan Lian berhasil naik ke puncak air terjun dan naik ke darat dengan menggunakan tali. Setelah mendarat, Lian benar-benar kelelahan dan terbaring di tanah sambil terengah-engah. Tidak ada air sungai yang dingin, dan sinar matahari membuat orang merasa hangat. Saya benar-benar ingin berbaring di sini dan tidur siang yang nyenyak. Oke, ayo makan. Sebuah suara yang familiar terdengar. Lian mendongak dan melihat penembak jitu Tang Haoxuan, dan tidak jauh dari situ berdiri Sun Yunfeng yang datang untuk memeriksa. Tang Haoxuan menyerahkan sebotol kok dan beberapa makanan berkalori tinggi. Lian mengambil kok dan meminumnya dalam satu tarikan napas. Cegukan. Setelah bersendawa, tubuhku terasa sangat nyaman. Kemudian Lian mulai makan seperti orang gila. Anak laki-laki tampan dengan wajah tampan adalah orang kedua yang mendaki. Zhao Yu terhanyut oleh arus ketika dia hendak naik ke puncak, dan berakhir di urutan terakhir. Chen Hao dan Feng Baochai tidak terburu-buru untuk naik. Mereka sengaja beristirahat di bawah sebentar, lalu turun di sepanjang tali setelah kekuatan fisik mereka sedikit pulih. Akhirnya, semua orang tiba dalam waktu yang ditentukan dan menerima makanan. Setelah makan dan minum, semua orang mendapat istirahat 1 jam. Saya sangat lelah sehingga begitu kelopak mata saya tertutup, semua orang tertidur. Ding Haoran mendatangi Sun Yunfeng dan berkata, Tim Sun, meskipun pemainnya sedikit lebih sedikit kali ini, kualitas keseluruhannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Selain anak itu Lian, saya juga menemukan anomali, Dr. Bai Junan. Anak ini jelas tidak mudah. Bahkan jika tidak ada panggilan khusus, dia pasti bisa bergabung dengan tim. Sun Yunfeng mengangguk dan berkata, tingkatkan jumlah pelatihan. Ya. Ding Haoran memberi hormat dan menjawab. Setelah Sun Yunfeng dan Tang Haoxuan berangkat dengan pesawat, Ding Haoran melirik orang-orang yang sedang tidur dengan senyuman di bibirnya. Sepertinya Kapten Sun memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anggota tim Anda. Bersambung.